Halo. Jadi, di sini saya akan membagikan video kegiatan saya selama praktek kerja lapangan di masa pandemi COVID-19, yaitu budidaya tanaman kangkung dari kegiatan pembukaan lahan hingga kegiatan panen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angelina Kesha Butulayu dengan NPM 18402010112 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Selamat menyaksikan. Kegiatan PKL saya awali dengan kegiatan pembukaan lahan dan juga pengolahan tanah, sekaligus pembuatan bedengan. Namun karena banjir, akhirnya saya beralih ke budidaya menggunakan polybag. Kegiatan selanjutnya yaitu pengambilan sekam padi, sekaligus pembakaran sekam padi. Dan setelah pembakaran selesai, dilanjutkan dengan penyimpanan abu sekam padi selama 3 hari sebelum dicampurkan dengan tanah untuk dijadikan media tanam. Kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan pupuk organik cair batang pisang dengan memanfaatkan beberapa bahan, yaitu batang pisang, gula, dan juga air. Sebelumnya, batang pisang harus dipotong dengan ukuran yang lebih kecil agar mudah untuk ditimbang dan juga dicampurkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Ini merupakan proses pembuatan pupuk organik cair batang pisang. Setelah semua bahan tercampur, POC yang telah dicampurkan kemudian ditutup dengan rapat dan disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya atau di ruang tertutup, dan diperiksa setiap hari atau dibuka tutupnya agar tidak meledak. Kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan media tanam. Di sini saya memanfaatkan tanah dan juga abu sekam padi yang telah disimpan selama 3 hari dengan perbandingan 3:1, di mana tanah lebih banyak dibanding abu sekam padi. Setelah itu, semua polybag diisi dengan media tanam lalu disimpan di tempat di mana akan dilakukan budidaya tanaman kangkung. Setelah 3 hari, dilakukan penanaman benih tanaman kangkung. Adapun cara yang saya gunakan yaitu menggali sedikit tanah yang ada di dalam polybag, lalu menaburi dengan benih tanaman kangkung, kira-kira 15 hingga 20 butir per polybag. Setelah semua polybag telah ditaburi dengan benih tanaman kangkung, selanjutnya ditutupi kembali dengan tanah.
Setelah semua polybag telah ditanami, dilanjutkan dengan penyiraman pada semua polybag agar tanah dan juga benih tanaman kangkung mendapatkan nutrisi untuk pertumbuhan yang lebih cepat. Selanjutnya kita menunggu selama beberapa hari untuk melihat bagaimana pertumbuhan dari benih yang telah kita tanam tadi. Tiga hari kemudian tanaman kangkung telah tumbuh dengan tinggi kira-kira 2 hingga 3 cm. Adapun kegiatan rutin yang saya lakukan yaitu penyiraman pada tanaman kangkung 2 kali dalam sehari atau 1 kali jika musim hujan. Penyiraman ini dilakukan agar tanaman terus mendapatkan nutrisi untuk pertumbuhan yang lebih optimal. Salah satu kegiatan yang saya lakukan yaitu pemberian sampel ke beberapa tanaman untuk dijadikan bahan untuk mengukur tinggi dan juga jumlah daun selama pertumbuhan atau selama budidaya. Setelah tanaman telah berumur 7 hari atau 1 minggu, kita melakukan pengukuran yaitu tinggi dan juga jumlah daun. Selain pengukuran, juga kita melakukan pengaplikasian pupuk organik cair batang pisang ke semua tanaman yang telah dipilih untuk perlakuan POC batang pisang. Sebelum POC batang pisang diaplikasikan ke tanaman kangkung, kita harus menyaring terlebih dahulu air dari POC ini agar mudah diaplikasikan ke tanaman kangkung. Adapun cara pengaplikasian POC batang pisang ke tanaman kangkung yaitu dengan cara disemprotkan ke seluruh bagian tanaman agar POC ini dapat memberikan pertumbuhan yang optimal ke semua tanaman kangkung yang diberi perlakuan POC batang pisang. Adapun kegiatan mingguan yang saya lakukan yaitu pembersihan tanaman dari gulma, dari tanaman yang terinfeksi penyakit dan juga terserang hama penyakit.
Kegiatan ini saya lakukan untuk mencegah tanaman yang saya budidayakan dari penyakit dan juga hama yang dapat menghalangi pertumbuhan dari tanaman kangkung yang saya budidayakan ini. Salah satu kegiatan pemeliharaan yang saya lakukan yaitu pembumbunan. Pembumbunan bertujuan untuk menutupi akar yang muncul di permukaan dan juga agar tanaman tidak rebah. Selanjutnya, pengaplikasian POC batang pisang pada minggu kedua. Pengaplikasian kali ini tidak menggunakan semprotan, namun langsung menggunakan mangkuk untuk menyiram tanaman kangkung dengan POC. Namun sebelum pengaplikasian POC yang kedua, kita melakukan pengukuran dulu terhadap tanaman untuk melihat apakah ada perubahan dari fase pertumbuhan tanaman kangkung yang kita budidayakan. Tidak lupa kita selalu melakukan pemeliharaan terhadap tanaman seperti pembasmian dari gulma dan juga dari hama penyakit. Di sini ada beberapa hama yang menyerang tanaman kangkung yang saya budidayakan. Kegiatan selanjutnya yaitu pengukuran pada minggu ketiga. Kita lihat nampak perubahan pada tanaman yang kita budidayakan, seperti bertambahnya tinggi tanaman dan juga bertambahnya jumlah daun pada tanaman kangkung. Kegiatan terakhir yang saya lakukan yaitu panen. Jadi di sini saya hanya memanen 50% dari tanaman yang saya budidayakan. Itu disebabkan karena banyak tanaman yang pertumbuhannya terhenti atau pertumbuhannya tidak optimal dan tidak dapat untuk dipanen karena tanaman kurang mendapatkan cahaya matahari dan tempat yang dijadikan untuk budidaya tidak tepat sehingga pertumbuhannya tidak optimal dan tidak dapat untuk dipanen. Ini adalah kegiatan yang saya lakukan setelah panen, yaitu pembersihan kepada tanaman yang telah dipanen dan siap untuk dikonsumsi. Terima kasih telah menyaksikan video kegiatan saya selama praktek kerja lapangan di Desa Pelaju, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Semoga dapat menginspirasi teman-teman untuk melakukan budidaya tanaman kangkung, terutama di masa pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan polybag. Tetap terapkan protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.